الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم أما بعد Khafilah kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk kita awali majelis kita, melainkan kalimat syukur serta pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang Allah bukakan kepada kita pada maghrib yang sangat indah ini. Kita kembali dikumpulkan di taman ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dalam niat, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala doa dan ilmu yang kita pelajari serta ibadah yang kita kerjakan. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada kekasih kita Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan nanti syafaatnya pada hari kiamat kelak, pada hari di mana semua orang lari dari saudaranya, dari orang tuanya, bahkan dari anak dan istrinya. Masing-masing mempertanggungjawabkan amal yang telah ia kerjakan, dan bahkan seorang ayah tidak bisa membela anaknya, begitupun seorang anak tak bisa memberikan pembelaan kepada sang ayah. Ikhwafillah rahimakumullah, malam ini kembali kita bersama kitab tafsir kalimat tauhid, ya. Pembahasan yang sangat panjang dan memang harus panjang, karena memang kunci keselamatan kita ada pada tauhid itu sendiri. Pondasi kita di dalam menjalankan ibadah adalah tauhid. Orang beribadah tanpa tauhid yang benar seperti orang yang salat tanpa berwudu. Tidak akan diterima Allah ibadah seseorang tanpa berwudu. Begitu juga kita, tidak akan Allah terima ibadah kita tanpa tauhid yang benar. Ya. Tauhid merupakan poros dakwanya para anbiya. Hal yang pertama yang mereka katakan kepada umat mereka adalah hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dan itu juga yang merupakan hal yang pertama yang mereka dengar dari para anbiya yang Allah utus kepada mereka adalah ajakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tauhid asasul al-amali wa asluhu. Tauhid merupakan dasar dan pondasinya amal. Tauhid merupakan awal wajibin wa akhir wajib. Tauhid merupakan kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir. Di saat kita terlahir di muka bumi ini, ya, maka kita yang pertama untuk diperdengarkan kepada si bayi adalah kalimat tauhid. Dan bila mana si bayi sudah mulai bicara, sudah mulai dia berucap, ya, walaupun belum sempurna, maka Ibnu Abbas mengatakan, laqinu ya kalimat tauhid. Talkinkan kepada putra-putri kalian kalimat tauhid. Bahkan di saat terakhir perjalanan manusia di muka bumi ini, di saat ingin berpisah, meninggalkan bumi ini, tempat yang fana ini, maka dia pun disuruh ya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita pun disuruh oleh Nabi kita untuk mentalkinkan kalimat tauhid. Sehingga jaminannya Nabi kita mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, siapa yang ucapannya di kalimat terakhirnya di dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka insyaallah dia akan mendapatkan surga. Malam ini kembali kita melanjutkan tentang penafsiran yang
dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab tentang apa yang disebut dengan kalimat tauhid itu. Ikhwatal kiram, falladzina yaz'um ahlus syirki fi zamanina annahum wasa'itahum humul ladzina yusammihimul awwaluna al-aliha. Ada sedikit perbedaan penyebutan. Kalau orang-orang zaman hari ini menyebut wasithah atau wasaid, ya, menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara. Dijadikan, ya, makanya di antara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman adalah antaja'ala bainaka wa bainallahi wasaid. Engkau jadikan antara dirimu dengan Allah perantara yang kamu kemudian meminta kepadanya, bertawakal kepadanya, dan memohon kepadanya. Orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah itu melakukan sesuatu yang membahayakan terhadap agamanya. Bahkan bisa agamanya batal. Nah, di sini orang-orang al-musyrikun, al-awwalun menamakan wasaid yang disebut kita hari ini adalah al-alihah, Tuhan. Wal wasitah huwal ilah. Jadi penyebutan berbeda. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, di sini akan dijelaskan oleh beliau bahwa tidak ada sesungguhnya, ya, hanya perbedaan dalam penyebutan saja. Perbedaan di dalam penyebutan, la musyahata fil istilah, kata beliau di sini. Wal wasitah huwal ilah. Berkata Syekh Shalih Fauzan, al-musyrikun al-awwalun ya'budunahum wa yusammunahum alihah. Orang-orang musyrikin di masa Nabi kita alaihi salatu wassalam menyembah wasitah itu. Dan mereka, ya, beribadah kepadanya. Wa yusammunahum alihah, dan mereka namakan itu sebagai alihah, Tuhan. Walidzalika qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi kita mengajak mereka, kaum Quraisy itu, kaum musyrikin, mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, katakan oleh kalian kalimat ini, la ilaha illallah. Nabi mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa sambutan dari mereka, ikhwatul kiram? Apa reaksi dari mereka dari ajakan yang disampaikan Nabi ini? Qalu aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang satu? Mereka menamakan aliha, padahal sesungguhnya aliha, ya, Tuhan-Tuhan mereka itu adalah wasitah. Ya, wasitah yang kita sebut oleh orang-orang hari ini adalah wasitah. Dan mereka orang-orang awalun, musyrikun, al-awwalun menyebutnya sebagai aliha. Ila qaulihi ta'ala, animshu wasbiru ala alihatikum. Dan hendaklah kalian bersabar terus di atas Tuhan kalian. Diajak untuk menyembah Allah, mereka tidak mau. Dan ini yang sering kita sampaikan, perkara yang sangat dibenci oleh orang kaum musyrikin, orang-orang musyrikin terhadap dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan membuat mereka sampai mereka memberikan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan sampai mengusir Nabi kita dari tempat lahirnya, tempat besarnya, kampung halamannya, adalah disebabkan ajakan Nabi kepada tauhid ini. Maka siapapun hari ini kaum muslimin yang mengajak orang untuk bertauhid dengan tauhid yang benar, mengajak untuk mengesahkan Allah semata, menghilangkan seluruh bentuk kesyirikan, menjauhkan seluruh hal-hal yang dibenci Allah Azza wa Jal, maka pastilah akan mendapatkan tantangan, dan tentunya tantangan tidak seberat tantangan Nabi SAW. Maka bersabarlah, ya, tetaplah kuat dan kokoh di atas jalan kebenaran ini. Tetaplah senantiasa berada di atas jalur yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Samuha alihatan, mereka menyebutnya alihah, wa qalu la tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan Tuhan kalian. Ini kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan itu semua.
Karena itu adalah Tuhan kalian. Ya, jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa', Yaghus, Ya'uq wa Nasra. Itu adalah sembahan mereka. Al-awwalun samuhum alihatan wal mutaakhirun, orang-orang di zaman mutaakhir yang hidup di belakangan ini, ya, alladzina yad'un al-islam, mereka yang mengatakan diri mereka Islam, Muslim kata dia. Ya, samuhum wasa'ita wa syufa'a. Mereka namakan itu wasitah. Apa arti wasitah? Perantara atau syufa'a yang memberi syafaat faqat. Walam yusamuhum alihatan. Zaman dahulu disebut aliha, tapi zaman sekarang disebut dengan wasitah. Wal ma'na wahid. Kata Syekh Shalih Fauzan, wal ma'na wahid. Artinya sama saja. Wa in ikhtalafa al-lafaz, walaupun lafaznya berbeda, tetap tidak dibolehkan. Walaupun wasitah disebut, tetap tidak dibolehkan. Nah, li'anna al-ibrata bil haqa'iq. Karena hukum itu dilihat dari hakikat apa yang dilakukan. Berbeda nama bisa jadi, tapi tujuan menyebut itu sama. Maka hukumnya sama, walaupun lafaznya berbeda. Misalnya kita katakan tidak sama, karena namanya berbeda. Walaupun namanya berbeda, tapi perbuatan yang dilakukan itu sama. Ya. Walaisatil ibrah, ya, bil alfaz wal mustalahat. Ya, pelajaran itu, hukum itu tidaklah bisa bukan diambil dari istilah-istilah itu sendiri, tapi apa yang menjadi konsekuensi atau apa yang mereka lakukan. Mereka sebut aliha sama tidak dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menyebut wasitah, sama. Mereka meminta, mereka memohon, mereka bertawakal kepada benda itu. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wal ma'na wahid. Maka itulah dilarang hari ini membuat wasitah antara dia dengan Allah, lalu kemudian yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan, faqalur rajul, perkataan seseorang misalnya la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ibtalun lil wasa'id. Maka kalimat tauhid ini adalah kalimat yang membantah dan membatalkan seluruh wasitah atau perantara-perantara tadi. Tidak ada. Orang kalau minta langsung sama Allah, mohon langsung sama Allah. Ya kan? Sesuatu yang kita minta kepada Allah tanpa harus perantara. Ya, dengan benda-benda yang mati tadi. Jangan salah ya antara dengan tawassul yang masyru' yang sering kita sampaikan. Katanya dilarang untuk melakukan wasilah. Tapi kenapa mendatangi orang soleh, meminta doa kepadanya boleh? Naam, orang soleh yang masih hidup, dia beriman kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, yakin kita orang baik dia, maka kita mohon kepadanya, ya fulan, ya syekh fulan, ya ustaz, ya, maka mohon doakan anak kami dan mohon berkahi ya keluarga kami. Ini dibolehkan secara syar'i. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan, wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tamatan fadzalika bi amrayni. Jika ingin lebih memahaminya dengan sempurna, maka pahami dua hal. Satu, an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah wa qatalahum wa abaha amwalahum wa sa'alla nisa'ahum kanu muqirrina lillah subhanahu wa ta'ala bitauhidir rububiyah. Perlu dipahami ikhwatal kiram bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi olehnya dan dihalalkan darah dan harta mereka, ya, maka mereka ini sesungguhnya apa? Sesungguhnya meyakini tentang tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Penciptaan. Ingat, kalau kita bicara tauhid, berarti apa dulu? Mengesakan Allah. Pada apa? Pada rububiyah. Itu pada apa itu?
Kita sebut nih, tauhid rububiyah. Apa maknanya? Mengesahkan Allah pada perbuatannya. Perbuatan Allah banyak. Af'al Allah sangat banyak. Allah menghidupkan, mematikan kita, menurunkan hujan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua itu adalah kuasa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan seluruh alam ini dan apa yang di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu semua adalah ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Ya. Apa dalil tauhid rububiyah? Banyak sekali dalilnya. Maka hari ini ada orang yang membantah. Ini pembagian tauhid rububiyah ini kalian mengada-ngada. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada disebut oleh para sahabatul kiram. Ya, tidak ada para as-salafus saleh mengatakan. Ya kan? Kita katakan kepada mereka bahwa ini adalah metode di dalam pembelajaran. Sebagaimana dulu para ulama menyebut dengan ilmu-ilmu hari ini. Ya, ilmu-ilmu hari ini seperti usul, kemudian usul hadis, usul fiqh dan seterusnya, ya semua itu dulu dalam ilmu. Ya, nahwu misalnya, balaghah, semua ilmu itu telah dipakai dan digunakan oleh mereka, tapi tidak dalam penyebutan bidang ilmu agar kita lebih mudah belajarnya. Maka disebutlah dalam metode pembelajaran tauhid salah satunya pembagian tauhid kepada tiga ini. Dan kalau kita amati Al-Qur'anul Karim penuh dengan dalil-dalilnya dan tidak akan keluar dari apa yang disebutkan oleh para ulama ya di dalam bab ini. Wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbirul umur illa Allah wahdah. Tauhid rububiyah itu ikhwatul kiram, dia yang mencipta, dia yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengurus urusan semua alam ini. Baik yang nampak maupun yang tidak, yang kecil maupun yang besar, yang di malam hari ataupun di siang hari, semuanya Allah. Apa dalilnya? Allah katakan kul may yarzuqukum minas samai wal ardi. Apa kata Allah? Siapa orang atau siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa. Lalu kemudian Allah katakan amay yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Ini dalilnya. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Allah, yang diperangi oleh baginda kita alaihi salatu wassalam, yang mereka diajak oleh Nabi kita untuk mentauhidkan Allah, mereka adalah meyakini tentang pencipta alam semesta ini Allah. Ada orang di sebelah mengatakan orang-orang Wahabi itu mereka menyamakan orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir katanya. Kenapa? Karena mereka menyamakan, mengatakan orang Muslim meyakini tauhid rububiyah dan orang kafir juga menyamakan, mengatakan tauhid rububiyah. Hakikatnya bahwa mereka mengakui. Dalilnya mana? Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, di sini Allah katakan, siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan di bumi? Siapa pula yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapa pula yang menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup? Dan siapa pula yang mengurus seluruh urusan ini? Mereka sepakat akan mengatakan Allah. Mereka mengatakan itu semuanya. Abu Jahal tahu itu Allah menciptakan langit dan bumi. Abu Lahab dan abu-abu yang lain semuanya. Kaum musyrikin itu pada umumnya mereka tahu, Pak. Makanya di dalam kitab para ulama kita disebutkan bila mana baru percaya pada tauhidur rububiyah, maka dia belum disebut seorang muslim sampai dia yang mengatakan bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia berikan ibadahnya kepada Allah semata. Berkata beliau, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmatun. Ini perkara yang agung, perkara besar, perkara yang sangat penting dan urgen. Masalah tauhid ini.
Wa ya an ta'rif anna al-kufar alladziina qatalahum Rasulullah, bahwa mereka orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul, syahiduna bihadza kulli wa muqirruna bih. Mereka bersaksi atas itu semua. Ya kan? Mereka bersaksi bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Wa ma hadza lam yudkhiluhum dzalika fil Islam. Tapi keyakinan mereka Allah pencipta langit dan bumi tidak serta-merta mereka masuk ke dalam agama ini, agama Islam ini. Belum. Ada batas yang belum, ada hal yang belum mereka kerjakan. Ya, meyakini Allah pencipta, iya. Tapi ya, mereka ini wa kanu walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum wa kanu aidan yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamiruna wa yata'abbadun wa yatrukuna asya' minal muharramat khaufan minallahi azza wa jalla. Dan bahkan mereka bersedekah, haji, umrah, beribadah, meninggalkan hal yang haram dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkata Syekh Shalih Fauzan di catatan kakinya, "Hadhi mas'alatun 'azimatun muhimmatun jiddan wa qalla man ya'tani bihadza." Sedikit orang yang paham dan sedikit orang yang memberikan perhatian terhadap tauhid ini. Dan haula yaqulun man aqarra bi tauhid rububiyyah sara musliman. Karena ada di antara kaum ini yang mengatakan siapa yang ya mengatakan tauhid rububiyah maka dia telah muslim. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab, bahwa kalau hanya mengatakan Allah sampai di situ saja sebagai Allah pencipta langit dan bumi, belum disebut dengan muslim. Ikhwatal kiram, wa kana al-musyrikuuna fil jahiliyyati yuqirruna bi tauhidir rububiyyah. Orang musyrik di masa jahiliyah, diulang kembali, mereka meyakini adanya ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa indahum ibadat, bahkan mereka ada ibadah-ibadahnya. Kas-sadaqah, mereka bersedekah, Pak. Bahkan mereka ini sangat dermawan. Wal hajj, mereka berhaji. Yahujjuna wa ya'tamirun, dan mereka bahkan umrah, haji. Wa yaqulun la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumit illa Allah. Tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, menghidup, mematikan kecuali Allah. Ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyah. Mereka sekali lagi dengan tegas mengakui tauhid rububiyah. Wa ta'buduna bi ba'dil ibadat, walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibada lillahi wahda bal ya'buduna Allah wa ya'buduna ma'ahu ghairahu saru musyrikin. Masalahnya di mana? Di uluhiyah. Itulah masalahnya. Kenapa kita awali tadi dengan kalimat orang kalau tauhidnya tidak benar, tidak sempurna, tidak utuh tauhidnya, maka ibadah semuanya itu akan batal. Orang jahiliyah, Masya Allah, mereka kalau kita lihat di dalam firman Allah ini, mereka mengakui Tuhan sebagai pencipta. Bahkan mereka haji, mereka melakukan ibadah-ibadah. Tapi bila mana mereka dalam melakukan ibadah ini, atau tatkala mereka melakukan ibadah, la yukhlisuna al-ibadah lillahi wahda, mereka tidak memurnikan ibadah itu untuk Allah semata. Bal ya'buduna Allah wa ya'buduna ma'ahu ghairahu. Mereka menyembah Allah dan menyembah yang lain juga. Sekali dikerjakan semuanya. Ini dibuat, itu dibuat. Ya kan? Hah? Dibuat orang sunnah. Ini dibuat, itu dibuat. Mereka lakukan semuanya. Sehingga mereka itu masih disebut dengan musyrikin. Jelas sampai di sini ya? Jadi ini yang membedakannya. Maka konsekuensi daripada tauhid rububiyah, ikhwatal kiram, kita mesti memberikan ibadah kita kepada Allah semata. Maka orang muslim salat dia, maka dia tidak datang ke dukun. Orang muslim puasa dia, tapi dia tidak pakai jimat. Orang muslim bayar zakat dia, maka dia tidak memakai ya mantra-mantra ini dan itu. Tidak dipakai sama dia. Orang muslim haji, dia tidak melakukan sesuatu yang dianggap atau memakai hal yang dianggap jimat atau dianggap barang-barang keramat. Itu tidak ada dalam keyakinan dia, itu orang muslim. Tapi kalau selama itu masih ada,
maka dikhawatirkan ibadah-ibadah itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Karena kesyirikan itu kezaliman yang paling berat dalam agama kita. Maka orang yang syirik itu sangat orang setelah melampaui batas kezaliman, melewati batas kezaliman dalam agama kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka kemudian ini yang pertama ya. Orang-orang kafir mereka mengakui tauhid rububiyah. Wal amru tsani والذي كفرهم وحل دماءهم وأموالهم وأنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية والتوحيد الإلهية. Nah, di sini telah disebut kafir karena mereka tidak memberikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alla yud'a wa la yurja illa Allah wahda. Di dalam hidup ini tidaklah boleh kita berdoa, tidak boleh kita berharap kecuali kepada Allah. Ya Rabb, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah dalam sujud kita. Rasanya kalau kita minta dalam sujud kita tidak minta kepada Allah ya, rugi kita, Pak. Berharap kepada Allah dalam munajat kita, baik dalam keadaan salat, misalnya witir kita atau dalam salat wajib kita atau salat sunat kita. Minta sama Allah, berharap sama Allah, la syarikalah, dan tidak ada syarikat bagi Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun tidak ada tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, ada tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka harus diyakini seperti itu. Ay wa tauhidul uluhiyah yatadamman jami'al ibadat wa jami'al ibadat. Fala yusrif li ghairillahi wahda, fala yusrif li ghairillah Azza wa Jalla minha syai', tidak boleh. Sekecil apapun ibadah kita ikhwatal kiram, tidak boleh. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya rinci para ulama kita ya, sampai ibadah salat, ya puasa, haji, zakat, bahkan dalam perbuatan yang mungkin kita anggap itu sesuatu yang tidak ibadah. Sebagian orang menganggap sembilan itu tidak ibadah, padahal itu ibadah. Makanya sebagian orang menyerahkan sembelihannya bukan untuk Allah, menyembelih bukan atas nama Allah, dan seterusnya. Bahkan bernazar itu ibadah, maka bernazar tidak boleh kecuali atas nama Allah, dan seterusnya. Masih banyak. Para ulama kita dengan rinci menyebutkan, bahkan bersumpah sekalipun, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu ibadah. Tidak boleh sekecil apapun kita berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Li'annahu wal mustahiqu laha. Karena Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah kita. Allah yang berhak untuk kita berikan ketaatan kita. Ya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah, yang memberikan itu semua selain kepada Allah, fa innahu musyrikun, musyrik dia. Walau kana yaqul la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap hari, ya, membaca la ilaha illallah setiap hari, mungkin lebih dari 100 kali, mungkin 500 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia bergelimang dengan kesyirikan hari-harinya, bergelimang dengan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Balau kana ya'budullah bi anwa'in minal ibadat, kata Syekh Shalih Fauzan. Walaupun hari-harinya penuh dengan kegiatan, dengan ibadah. Siangnya berpuasa, malamnya qiyam, infak sedekahnya, tilawahnya, zikirnya dan seterusnya. Semua dilakukan oleh dia. Rajin beribadah. Madama lam yukhlis lillahi fiha kullaha la falaysa bimuslim. Maka selama tidak untuk Allah, maka tidak ada nilainya dan dia tidak disebut muslim sudah sempurna. Kiram. Maka oleh itu Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan wala yustaghatsu bi ghairihi wala yuzbah li ghairi. Tak boleh kita menyembelih minta tolong kecuali kepadanya, dan tidak boleh kita menyembelih kecuali atas namanya, wala yunzar ila ghairi, dan tidak boleh bernazar kepada selainnya. La limalakin muqarrab, bukan pula atas nama malaikat-malaikat yang mulia. Tidak. Saya bernazar atas nama malaikat Jibril, tidak ada. Ya kan? Nah, ya, maka orang misalnya bernazar atas malaikat Jibril, mana yang lebih ringan dari bernazar di atas sama manusia biasa? Tidak ada yang lebih ringan, semuanya berat, itu ya. Wala nabiyyin mursal, tidak boleh orang bersumpah atas nama nabi, tidak boleh kita beribadah melakukan ibadah atas nama. Nah, ada semua itu. Malaikat kah, nabi kah, para wali kah, apalagi para aulia-aulia
yang mereka mengaku wali sendiri kan? Yang mengaku dia wali Allah gitu. Dengan pengakuannya atau mendapatkan label wali itu karena keturunan fulan dan fulan gitu. Nah, ada cerita. Semua itu ya tinggalkan. Ya. Maka di sini wala nabiyyin mursal faman istaghatha bi ghairi faqad kafara. Yang meminta kepada selain Allah maka dia kafir. Ya, wa man dzabaha li ghairi faqad kafar. Wa man nadhara li ghairi faqad kafara wa asbaha dzalik dan lain sebagainya. Yang bernazar, yang menyembelih, yang yang meminta tolong kepada selain Allah, semuanya itu adalah telah melakukan kekufuran. Ikhwafillah, ini kita tidak sedang menunjuk hidung orang ya. Kita sedang berbicara ilmiah. Ya, Ustaz kamu kafirkan uangnya kau jendana. Kita tidak sedang menunjuk orang kamu kafir, kamu onda. Kita sedang belajar agama kita. Kita sedang belajar Islam, akidah yang benar seperti apa. Kita sedang memperbaiki diri kita agar kita selamat dalam perjalanan hidup kita dunia akhirat. Karena kalau ini tidak diperbaiki, maka sudah kebinasaan ya, kemudian kerugian akan nyata dalam hidupnya. Maka bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita sedang diberikan Allah taufik, kita diberikan kemudahan untuk belajar Islam, untuk sampai kepada kita, Masya Allah, agama yang lurus, agama yang murni, yang kemudian kita amalkan dalam hidup kita. Ikhwatal kiram, berkata Syekh Shalih Fauzan, "Faman fa'ala dzalika fa innahu yakfur walau kana yaqul la ilaha illallah." Barang siapa yang melakukan hal tadi semua itu, menyembelih atas nama selain Allah, bernazar bukan atas nama selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, siapapun yang melakukan itu semua, kata Syekh Shalih Fauzan, walaupun dia mengatakan la ilaha illallah fa innahu lam yuhaqqiquha fa huwa mutanaqid. Sungguh dia tidak mewujudkan makna kalimat la ilaha illallah itu. Karena apa yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diucapkan. Jangan sampai ikhwatal kiram kita tidak paham lagi kalimat la ilaha illallah ini. Ya, la ilaha illallah punya konsekuensi yang dahsyat dalam hidup kita ini. Berubah sikap kita, perbuatan kita, lisan kita. Mengatakannya, katakan dengan biasa saja la ilaha illallah. Yakini kalimat itu kalimat agung, kalimat mulia. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, maka ini adalah harus sesuai dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Buktikan kita mengucapkannya itu benar dari hati, dibuktikan dengan amal. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadhba li ghairi. Bagaimana mungkin kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat itu? Yaqulu la ilaha illallah, lisannya mengatakan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa yastaghitsu bi ghairillah minal amwat. Tapi dia dalam kesehariannya masih saja memohon, minta kesembuhan kepada yang mati, minta kelapangan rezeki kepada yang mati, meminta kemudahan dalam urusan kepada yang sudah mati, wal ghaibin, orang-orang yang tidak nampak, wal jin wal syayatin, semua dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan semua dilakukan oleh dia. Waliyadzubillah. Ini perbuatan yang sangat dicela dalam agama kita. Perbuatan-perbuatan yang sangat tercela di dalam agama yang mulia ini. Kaifa yaqulu la ilaha illallah? Bagaimana kamu mungkin melakukan bernazar kepada selain Allah sementara engkau mengatakan kalimat la ilaha illallah itu? Sesuatu yang mutanaqid, bertentangan antara ucapan dengan perbuatan. Ya hadza tanaqudun. Ini adalah bertentangan antara lisan dengan perbuatan itu. Ikhwatul kiram, bahwa sebagai kesimpulan sekali lagi, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung dan dia ada kalimat pembeda, penyelamat, ya, kalimat yang menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kalimat yang dimana para anbiya berdakwah untuk mengembalikan umatnya kepada kalimat itu. Kalimat yang merupakan kewajiban pertama dan terakhir. Dan inilah yang harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan kalimat la ilaha illallah. Ya, sesusah apapun keadaan dan kondisi kita, jangan sampai kalimat ini tidak ada nilai dalam hidup kita. Siapapun orang di dalam hidup ini, lihat bagaimana para as-sahabatul kiram, seperti mana Bilal ibn Rabah dan sebagainya, mereka bertahan dengan siksaan hidup
Mereka bahkan rela meninggal dunia ya dengan mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Wa tamam hadza an ta'rif anna al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah kanu yad'una as-salihin mithl malaika wa Isa wa ummuhu wa Uzair wa ghairuhu min al-awliya. Nah, ketahui juga bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, mereka ya meminta kepada malaikat, bahkan kepada Isa dan kepada ibunya ya, dan Uzair dan yang lainnya daripada aulia-aulia Allah azza wa jalla. Fakafaru bihadza ma iqrarihim bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wal khaliqur raziqu al mudabbir. Dan walaupun mereka meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, pemberi segala, mengatur segala urusan, yang mencipta, itu tidaklah akan berguna bagi dia kalau dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas ya? Tidak berguna bagi dia keyakinan itu kalau hanya sampai di situ saja. Dia mesti sempurnakan dengan cara mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, idza arafta hadza, kalau engkau sudah faham ini makna la ilaha illallah wa arafta anna man nakha nabiyyan aw malakan aw naddabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja minal Islam. Kalau kamu sudah memahami kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, maka kita tahu pula bahwa orang-orang yang menyembah para nabi, malaikat ya, dan meminta kepada mereka, maka sungguh telah keluar dari Islam. Ya, wa hadza huwal kufrul ladzi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekufuran yang mereka diperangi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kenapa diperangi? Karena memang fitnah di antara fitnah hatta la takuna fitnah. Ya, fitnah di sini adalah kekufuran. Di antara makna fitnah itu ya kekufuran. Maka Allah katakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi, itu perintah Allah. Perangi mereka-mereka yang tidak menyembah Allah itu, sehingga tidak ada lagi kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini. Maka inilah tugas mulia para anbiya yang mereka berjuang kepada tauhid, dan sungguh sangat berat perjuangan mereka itu. Berkata Syekh Shalih Fauzan, al-musyrikun al-awwalun laysu kulluhum ya'budun al-asnam. Mereka orang musyrik di awal itu semua mereka tidak hanya menyembah tidak menyembah apa? Tidak menyembah berhala saja. Jangan dikira sama satu saja sembahan mereka, tidak. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang saleh. Ya, di hari ini, di zaman ini pun demikian. Tidak semua juga menyembah apa? Berhala. Hari ini lebih parah lagi. Ya, kalau di India apa disembahnya? Sapi, binatangnya dianggap makhluk yang suci dan seterusnya. Ya, kalau dulu juga ada menyembah api ya, dan seterusnya. Masih banyak. Ya. Mungkin di Indonesia juga banyak ya. Apa kira-kira sembahan yang kita tahu di Indonesia ini? Kuburan ya. Adanya ke bawah? Di mana? Hah? Jogja? Cari nanti datanya ya. Nah, artinya kita sampaikan bahwa ada yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, pada umumnya kan berhala kan begitu. Tapi mereka ini tidak hanya berhala yang mereka sembah begitu. Yang mereka sembah ya banyak jin ya tentunya. Karena terkadang ya ta'amal ma'al jin. Mereka saling tolong menolong, berinteraksi dengan jin demi kepentingan duniawi mereka. Mereka melakukan ya ritual-ritual yang disuruh oleh jin, ya, oleh syaitan, sehingga mereka menjadi budaknya. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa orang yang berinteraksi dengan jin itu interaksinya tidaklah murah dan tidaklah gratis. Jangan dikira gratis itu. Ya, maharnya mahal itu. Ya, akidah kita itulah paling
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa bihamdillah sallallahu alaihi wa sallam. Baik, ikhwatal kiram. Sebentar. Di antara syubhat orang-orang musyrikin, ya, syubhat mereka bahwa mereka mengatakan bahwa yang syirik itu hanya ibadah asnam. Misalnya nih, yang syirik itu hanya menyembah berhala saja. Yang syirik itu. Adapun menyembah orang-orang wali atau para aulia pilihan Allah, itu tidaklah syirik. Justru itu mendekatkan kami kepada Allah. Yani. Dua hal yang mereka katakan. Yang pertama, yang syirik itu hanya menyembah berhala. Adapun menyembah para aulia, orang-orang soleh itu tidak. Nah, yang syirik itu adalah menyembah berhala, dan itulah yang diperangi oleh Nabi SAW. Maka kita katakan bahwa seluruh sembahan selain Allah sama diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rasul qatal jami'. Semua diperangi. Nabi tidak memerangi orang yang berhala saja, tapi memerangi orang yang menyembah para malaikat. Memerangi mereka yang menyembah Isa ibnu Maryam, dan mereka yang menyembah Uzair, dan juga mereka diperangi orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang itu semuanya sama itu. Walaupun kedengarannya ya mungkin menyembah malaikat lebih
ringan daripada menyembah berhala. Tapi semuanya sama kedudukannya, itu kesyirikan. Menyembah selain Allah itu kesyirikan. Walaupun yang disembah itu beda-beda. Ada malaikat, ada nabi, ada orang soleh. Nah, lam yufarriq bainahum. Ingat ini. Nabi tidak membedakan antara kekufuran manapun, ya, baik dia menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah berhala, menyembah para aulia, orang-orang soleh, itu sama. Lam yufarriq bainahum. Li'annahu laisa bainahum farqun fil haqiqati. Tidak ada perbedaan sesungguhnya. Jadi semuanya diperangi oleh Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Naam, fadhal. Naam. Oh, baik. Allah taala alam shawab, hadza malul khilaf ya di antara ulama. Namun Al-Imam An-Nawawi merajikan untuk berdoa dengan bahasa Arab karena kondisi tertentu, kondisi di dalam salat. Itu kalau saya memakai itu, dan walaupun ada ulama yang membolehkan sebagiannya, tapi alladzi amilu ilaihi, apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, maka berdoa di saat sujud di dalam salat kita ya dengan menggunakan bahasa Arab, gunakan doa-doa maksur dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam. Allah taala alam bissawab. Baik, sudah? Kita lanjutkan. Fa in qala qailun minal musyrikin. Nah, ini orang musyrik ini terus membuat dia pembelaan ya. Bila mana mereka berkata, nahnu na'rifu anna Allah taala wal khaliqur razik. Kami sadar kok kalau Allah itu pencipta, dan kami faham Allah pemberi rezeki. Ya. Namun, mereka bilang lagi, wa nuridu bidzalikal wajahata wasyafa'ah. Kami jadikan itu semua. Wa nahnu nad'uuhum wa nanzuru lahum wa nadkhul 'alaihim wa nastaghitsu bihim. Namun kami menyembah orang-orang soleh itu bukan sesungguhnya mereka tujuan kami. Kata mereka ini, kami jadikan itu sebagai syafaat yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu nafham anna Allah wal khaliqur razikul mudabbir. Kami faham kok kalau Allah itu pencipta, pemberi rezeki dan mengurus. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadza kalamuka ya, kalamuka hadza mazhab Abi Jahal wa amsalu. Perkataan kamu yang seperti itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu adalah perkataan mazhabnya Abu Jahal dan konco-konconya. Jangan kamu ulangi kalimat itu, karena kalimat itu telah dikatakan oleh mereka di zaman dahulu. Di saat ada Nabi, mereka sudah mengatakan itu. Dan Nabi bantah. Ya, dan itu tidak dilakukan begitu. Nah, hari ini ya kalimat-kalimat itu diulangi lagi. Ini hanya sebagai perantara. Kalian tidak bisa memahaminya, hanya kami yang bisa memahami. Karena kalian levelnya berbeda dengan level kami. Makom kami berbeda dengan makom kalian. Kalian orang awam. Makanya subhanallah ada di antara mereka itu yang bisa lepas dari syariat. Sebagian agama ini bisa dia terbebas. Bayangkan. Para nabi saja tidak bisa terbebas dari syariat. Masa dia yang hidup hari ini bisa bebas dari syariat? Sudah sampai level tertentu bisa tidak sholat, bisa tidak puasa. Karena makomnya sudah sampai pada makam ya khawasul khawas. Para anbiya saja mereka tidak ada terlepas satu syariat pun. Mereka justru disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa para anbiya itu innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para anbiya orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka khusyuk kepada Allah. Karena sebagian orang juga mengatakan kita beribadah ini tidak mengharap pahala dan juga tidak takut kepada azabnya. Ini perkataan orang-orang sufi. Kita beribadah itu cukup kita cinta kepada Allah.
Tanyakan, kamu salat untuk apa sih sesungguhnya? Ya kan? Kita pengen ibadah salat ini agar kita mendapatkan pahala di sisinya. Agar juga kita terhindar dari siksaan api neraka. Ya, dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Para anbiya saja mereka harap dan cemas. Kata Allah SWT, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Para nabi saja berharap dia. Ingat ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam diingatkan oleh Aisyah ibunda kita tentang solat yang luar biasa, tidakkah engkau telah diampunkan, bukankah engkau telah diampunkan dosanya, dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla, iya kan? Apa kata Nabi kita SAW? Afala akunu abdan syakura. Nabi kaitkan solat yang ia kerjakan itu dengan kesyukuran. Disebut solat itu sebagai bentuk syukur. Maka kata para ulama, di antara bentuk bersyukur yang paling baik, ya, yang paling bagus kepada Allah, mengerjakan ibadah salat. Bersyukur atas nikmat Islam kita salat. Menjaga salat 5 waktu kita di rumah Allah berjamaah. Ditambah dengan salat-salat sunnah. Ditambah dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Maka ikhwatal kiram rahimakumullah, ya, orang-orang jika mengatakan perkataan yang tadi, kami yakin, kami faham bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Kami jadikan mereka itu sebagai perantara. Wa hadza kalamuka hadza madhab Abi Jahl wa amsaluh. Dan inilah mazhabnya Abu Jahl dan para kroni-kroni atau konco-konconya. Nah, mereka menyembah Isa, Uzair, malaikat, para aulia, dan mereka katakan walladzina takhadhu min dunihi auliya. Orang yang menjadikan selain Allah wali, pelindung, penjaga, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka sudah jelaskan tujuan mereka itu menjadikannya agar mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi makam mereka ini, kedudukan mereka ini mengantarkan mereka dengan harapan mereka seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Allah katakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wala yanfa'uhum. Ibadah yang mereka lakukan terhadap berhala, terhadap seluruh yang tadi itu, benda-benda tadi itu, la yadurruhum wala yanfa'uhum. Tak bisa menolak mudarat mereka dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Tetap saja mereka kekeh mengatakan mereka syufa'a kami, perantara kami, orang yang akan memberikan syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana ada orang mengatakan ini, katakan tinggalkan kalimat ini. Kalimat ini sudah setelah diucapkan oleh mereka dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang musyrikin zaman dulu telah mengucapkan kalimat itu. Tinggalkan sudah. Jangan kamu ulangi kalimat itu. Bersihkan tauhid kamu, sembah Allah semata. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla atas segala apa yang ada dalam dirimu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita dan berikan kepada kita keselamatan di dunia dan akhirat dengan mengawali tauhid kita, pemahaman tentang akidah kita, sehingga ya semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan semua menjadi amal yang tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya terima kebaikan kita dan Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru Ali.